Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang ratu besi yang angkuh, yang membangun istana bisnisnya di puncak langit Jakarta, wanita yang tak tersentuh, yang menolak cinta dari para pangeran kaya raya. Namun dalam sekejap, takdir berkata lain. Tubuhnya yang selalu tegak itu terhempas tak berdaya di atas lantai marmer yang dingin. Mahkotanya pecah, dan kekuasaannya lenyap, meninggalkannya sendirian, rapuh, dan terbaring lemah. Di tengah tatapan pura-pura peduli dari semua orang, satu pasang mata menatapnya dengan cara yang berbeda. Mata seorang karyawan biasa yang justru melihat luka di balik kesombongannya. Mungkinkah dari puing-puing tragedi ini akan lahir sebuah cinta terlarang yang mampu mengguncang dua dunia yang berbeda? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur untuk kamu semua. Di lantai 47 sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, kehidupan berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan sempurna. Disinilah kantor pusat Nusantara Jaya Group berada, sebuah raksasa di dunia properti yang dibangun oleh tangan dingin seorang wanita bernama Lara Wijaya. Bagiku, dia bukan sekadar seorang bos. Dia adalah sebuah fenomena. Cantik, brilian, dan begitu fokus pada pekerjaannya, hingga seolah tidak ada ruang untuk hal lain di dalam hidupnya. Setiap pagi, kehadirannya ditandai oleh suara sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai marmer, sebuah ritme yang membuat semua karyawan, termasuk aku, Bima, menegakkan punggung dan kembali menatap layar komputer. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan basa-basi. Hanya ada tatapan tajam yang seolah bisa menembus laporan keuangan paling rumit sekalipun. Dia adalah ratu di istana kacanya, dan kami semua adalah bidak caturnya. Suatu siang, saat aku hendak ke pantry untuk mengambil air, aku melewati ruangannya yang berdinding kaca. Pintunya sedikit terbuka. Samar-samar, aku mendengar suaranya yang tegas, namun kali ini bukan ditujukan pada bawahan. Sudah saya katakan, Pak Hartono, saya menghargai niat baik Anda. Tapi untuk saat ini, dan mungkin untuk selamanya, fokus saya hanya satu. Nusantara Jaya. Menikah hanya akan menjadi distraksi yang tidak saya butuhkan. Selamat siang. Klik. Telepon ditutup dengan presisi yang mematikan. Aku menelan ludah. Pak Hartono adalah pengusaha properti ternama dari Surabaya. Pria matang dan kaya raya yang kabarnya sudah berbulan-bulan mencoba mendekati Lara. Jika pria sekaliber itu saja ditolak dengan begitu mudahnya, harapan apa yang dimiliki pria biasa sepertiku? Sudahlah. Berpikir tentang itu saja sudah terasa lancang. Aku mempercepat langkahku, berusaha menghapus percakapan itu dari benakku. Namun, mesin sekuat apapun ternyata bisa rusak juga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tekanan di kantor meningkat drastis. Sebuah proyek besar di kawasan Nusa Dua, Bali, menuntut perhatian penuh. Rapat maraton hingga larut malam menjadi pemandangan biasa. Aku melihat wajah Lara semakin pucat dari hari ke hari. Kantung matanya yang dulu tidak ada, kini mulai membayang samar, meski selalu berhasil ia tutupi dengan riasan wajah yang sempurna. Tapi aku melihatnya. Mungkin karena mejaku yang tidak terlalu jauh dari jalur lalu lalangnya. Atau mungkin karena aku terlalu sering memperhatikannya. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore. Saat Lara sedang memimpin rapat dengan para kepala divisi, tiba-tiba suaranya tercekat. Tangannya memegang keningnya, dan tubuhnya yang ramping itu terhuyung. Sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri di atas lantai yang dingin. Seketika, ruang rapat yang tadinya senyap dan tegang berubah menjadi medan kepanikan. Semua orang berteriak. Beberapa hanya bengong karena syok. Aku, entah dapat keberanian dari mana, langsung menerobos kerumunan, memeriksa denyut nadinya yang terasa lemah, dan berteriak pada satpam untuk segera memanggil ambulans. Malam itu, di sebuah kamar VVIP Rumah Sakit Medistra, Lara terbaring lemah. Infus menancap di punggung tangannya yang putih.
Wajahnya yang tanpa riasan terlihat begitu rapuh. Sangat berbeda dengan citra wanita besi yang selama ini ia bangun. Satu persatu, karyawan dan kepala divisi datang menjenguk. Mereka datang membawa parsel buah seharga jutaan rupiah, mengucapkan kalimat template. Cepat sembuh ya, Bu Lara. Mengambil foto untuk bukti kehadiran, lalu pamit pulang setelah 15 menit. Mereka datang karena formalitas, karena kewajiban, bukan karena kepedulian. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ruangan itu kembali sepi. Hanya ada aku dan suara monoton dari mesin pendeteksi detak jantung. Seorang perawat masuk untuk memeriksa infus. Bapak pacarnya, ya? Setia sekali dari tadi sore menemani. Ibu Lara beruntung sekali. Ucap perawat itu sambil tersenyum ramah. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Saya hanya karyawannya, Sus. Oh, begitu, jawab si perawat, meski tatapan matanya seolah tidak percaya. Setelah perawat itu pergi, Lara perlahan membuka matanya. Pandangannya masih sayu. Ia menatapku dengan tatapan bingung. Bima, kenapa kamu masih di sini? Suaranya terdengar serak dan lemah. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Jawabku pelan. Semua orang sudah pulang. Kamu juga pulanglah. Besok kamu harus kerja. Perintahnya, mencoba mengembalikan nada otoritasnya, namun gagal total. Aku menggeleng pelan. Pekerjaan bisa menunggu, Bu. Kesehatan ibu yang utama. Aku mengambil semangkuk bubur yang sudah disiapkan rumah sakit. Bubur itu sudah dingin. Tanpa pikir panjang, aku membawanya ke pantry kecil di sudut ruangan dan meminta izin pada perawat untuk menghangatkannya sebentar di microwave. Aku kembali dan duduk di kursi samping tempat tidurnya. Makan sedikit ya, Bu. Biar ada tenaga untuk minum obat. Kataku sambil menyodorkan sendok pertama. Lara menatapku lama. Tatapannya sulit diartikan. Ada keterkejutan. Ada kebingungan dan mungkin ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya di matanya yang tajam itu. Dia tidak menolak. Dia membuka mulutnya perlahan, menerima suapan bubur dariku. Malam itu, untuk pertama kalinya, dinding es di antara kami mulai menunjukkan retakan pertamanya. Dia tidak banyak bicara, tapi keheningan di antara kami terasa berbeda. Tidak lagi canggung, melainkan nyaman. Setelah makan dan minum obat, Lara kembali terlelap. Aku duduk di sofa, memperhatikannya dari kejauhan. Aku melihatnya sedikit gelisah dalam tidurnya. Keningnya berkerut seolah sedang bermimpi buruk. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Napasnya terengah-engah. Dia baru saja mengalami mimpi buruk. Refleks. Aku langsung bangkit dan menghampirinya. Ibu tidak apa-apa. Dia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, penuh ketakutan. Tanpa sadar, tangannya yang tidak diinfus mencengkeram lenganku. Cengkeramannya terasa begitu kuat, seolah dia takut aku akan pergi. Aku takut sendirian, bisiknya dengan suara bergetar. Aku terdiam, membiarkan tangannya tetap di lenganku. Aku bisa merasakan getaran tubuhnya. Malam itu, sang ratu besi telah runtuh. Dan yang tersisa hanyalah seorang wanita yang kesepian dan ketakutan. Dan entah kenapa, hatiku merasa sakit melihatnya seperti itu. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, tidak melepaskan genggamannya. Aku menunggunya hingga napasnya kembali teratur. Saat matanya mulai terpejam lagi karena pengaruh obat, bibirnya yang pucat bergerak, membisikkan dua kata yang membuat jantungku berhenti berdetak. Jangan pergi. 2 minggu telah berlalu sejak Lara kembali dari rumah sakit. Suasana di kantor Nusantara Jaya Group berubah total, setidaknya bagiku. Pagi tidak lagi dimulai dengan derap langkah kaki yang dingin. Sekarang, pagi dimulai ketika Lara berhenti sejenak di mejaku. Langkahnya yang anggun sengaja ia pelankan. Lalu dengan suara yang hanya bisa kudengar, ia akan bertanya. Selamat pagi, Bima. Semalam tidur nyenyak. Sebuah pertanyaan sederhana, namun terasa seperti sebuah gempa bumi kecil di lantai 47. Seluruh divisi seolah menahan napas setiap kali interaksi kecil itu terjadi. Bisik-bisik di pantry menjadi lebih sering.
Tatapan mata rekan-rekanku terasa seperti ribuan jarum kecil. Gila, si Bima pakai pelet apa ya? Atau, paling juga cari muka, biar cepat naik jabatan. Aku berusaha tuli, berusaha buta. Karena setiap kali Lara memberiku senyum tipis yang tak pernah ia tunjukkan pada orang lain, semua suara sumbang itu lenyap seketika. Makan siang menjadi ritual rahasia kami. Kami tidak lagi makan di kantin kantor yang ramai. Terkadang, kami pergi ke restoran Jepang yang sepi di Mall Pacific Place, atau kafe tersembunyi di area Senopati. Di sanalah, aku melihat sisi lain dari seorang Lara Wijaya. Dia bisa tertawa lepas saat aku menceritakan lelucon garing. Dia bisa bercerita tentang impiannya membangun sekolah gratis di kampung halamannya di Solo. Di luar benteng kantor, dia bukan lagi Ratu Es. Dia hanya Lara. Dan aku, Bima, mulai jatuh hati padanya, jauh lebih dalam dari sekadar rasa kasihan. Namun, langit biru tidak selamanya cerah. Badai sedang bersiap di Cakrawala. Dan badai itu memiliki sebuah nama. Di sebuah rumah mewah bergaya klasik di kawasan Pondok Indah, sepasang suami istri parubaya menatap putri mereka dengan cemas. Mereka adalah Suryo dan Ratna Wijaya, orang tua Lara. Ayah dan ibu senang kamu sudah lebih ceria sekarang, Lara. Tapi kami khawatir, ujar Pak Suryo dengan suara beratnya. Khawatir kenapa, yah? Tanya Lara sambil mengoleskan selai di atas rotinya. Kami tidak mau kamu kembali sakit karena terlalu lelah. Kamu butuh seseorang di sisimu. Seseorang yang bisa mengimbangimu, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam bisnis. Timpal Bu Ratna lembut. Lara menghela napas. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Bu, aku. Kami sudah bertemu dengan orang yang tepat. Potong Pak Suryo cepat. Anaknya Tirtayasa. Dari Tirtayasa Group. Namanya Andreas. Kamu pasti pernah dengar. Anak muda yang brilian. Visinya tajam. Dan yang terpenting, dia sudah lama mengagumimu. Ayah sudah atur makan malam besok. Hanya makan malam biasa. Anggap saja sebagai pertemuan bisnis. Lara ingin menolak. Namun melihat tatapan penuh harap dari kedua orang tuanya, ia hanya bisa mengangguk lemah. Sebuah anggukan yang tanpa ia sadari telah membuka pintu bagi badai itu. Keesokan harinya, di kantor, suasana hatiku sedang sangat baik. Lara baru saja memuji hasil kerjaku di depan beberapa manajer. Sebagai hadiah kecil, dia membuatkanku segelas kopi dengan tangannya sendiri dari mesin kopi premium di pantry eksekutif. Sebuah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Nusantara Jaya Group. Kami sedang berdiri di dekat mejaku, tertawa kecil karena cerita lucu tentang kucing peliharaanku. Saat pintu lobi utama tiba-tiba terbuka, seorang pria jangkung dan gagah melangkah masuk. Setelan jasnya yang berwarna biru tua terlihat dijahit khusus untuk tubuhnya. Jam tangan perak di pergelangan tangannya berkilau di bawah lampu kantor. Langkahnya penuh percaya diri, dan senyumnya begitu sempurna, namun terasa kosong. Dia membawa sebuah buket anggrek bulan berwarna ungu yang begitu besar dan mewah, membuat bunga di vas resepsionis terlihat seperti rumput liar. Dia adalah Andreas. Lara, sayang. Maaf aku datang tanpa memberitahu, sapanya dengan suara bariton yang dalam. Lalu memberikan kecupan singkat di pipi Lara, membuat Lara sedikit terkejut dan kaku. Mataku dan mata Andreas bertemu. Dia menilaiku dari atas sampai bawah dalam sepersekian detik. Senyum di wajahnya sedikit melebar. Ah, ini pasti Bima, ya? Pahlawan yang menjaga Lara di rumah sakit. Katanya sambil menepuk bahuku. Tepukannya terasa ramah, namun caranya menatapku seolah berkata, kau tidak selevel denganku. Terima kasih ya, sudah menemani Lara. Lanjutnya. Lalu, dengan nada yang dibuat lebih rendah, dia berkata, sekarang, biar saya yang ambil alih. Dia menatapku lekat. Boleh tinggalkan kami sebentar? Ada urusan yang lebih penting. Kalimat itu, diucapkan dengan begitu halus, terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Aku merasa kecil, tidak terlihat. Aku hanya bisa mengangguk kaku, lalu kembali ke kursiku, berpura-pura sibuk menatap layar komputer yang layarnya bahkan tidak menyala.
Dari sudut mataku, aku melihat Andreas memberikan buket anggrek itu pada Lara, dan mereka berjalan bersama menuju ruangannya. Pintu kaca itu tertutup, meredam suara mereka, dan mengurungku dalam duniaku yang sunyi. Serangan Andreas tidak berhenti di situ. Itu baru permulaan. Keesokan harinya, seluruh divisi kami dikejutkan dengan kiriman makan siang dari Hotel Mulia. Ratusan kotak makanan mewah tertata rapi di pantry, dengan sebuah kartu kecil di atasnya. Nikmati makan siangnya. Salam hangat untuk tim solid di balik kesuksesan Lara. Dari Andreas. Sebuah langkah cerdas untuk membeli simpati. Beberapa hari kemudian, saat Lara sedang pusing memikirkan pergerakan saham kompetitor, sebuah email masuk ke komputernya. Dari Andreas. Isinya adalah analisis pasar yang sangat detail dan beberapa prediksi akurat, menunjukkan bahwa dia tidak hanya menawan, tapi juga sangat cerdas dalam bisnis. Malam harinya, dia mengajak orang tua Lara makan malam di sebuah restoran Prancis yang sangat mahal, tanpa Lara. Dia tidak membicarakan bisnis. Dia justru membicarakan betapa pentingnya menjaga kesehatan orang tua, dan berjanji akan selalu ada untuk menjaga Lara, putri satu-satunya mereka. Hati Pak Suryo dan Bu Ratna luluh seketika. Aku merasakan semua itu. Aku merasakan kehadiran Andreas yang semakin kuat, semakin mencekik. Lara memang selalu menceritakan semuanya padaku, tapi aku bisa merasakan keraguan dalam suaranya. Tekanan dari orang tuanya dan kehadiran Andreas yang begitu sempurna mulai mengganggunya. Puncaknya adalah malam ini. Aku sedang bersantai di kamar kosku yang sederhana di daerah Karet, Jakarta Selatan, setelah lelah bekerja. Iseng, aku membuka media sosial. Mataku terpaku pada sebuah postingan dari akun gosip bisnis terkenal. Sebuah foto. Lara, kedua orang tuanya, dan Andreas sedang tersenyum lebar di sebuah acara gala dinner. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Di bawah foto itu, sebuah tulisan singkat tertera, pasangan emas. Pewaris Nusantara Jaya Group dan Tirtayasa Group dikabarkan selangkah lagi menuju pelaminan. Turut berbahagia. Dadaku terasa sesak. Aku menatap sekeliling kamarku yang kecil, lalu membandingkannya dengan gemerlap dunia dalam foto itu. Suara Andreas yang meremehkan kembali terngiang di telingaku. Bisikan rekan-rekan kerjaku kini terasa seperti teriakan. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan menyelinap ke dalam hatiku. Apa benar? Aku tidak pantas untuknya? Apa benar? Aku hanya akan menjadi bebannya? Foto di akun gosip itu menjadi awal dari musim dingin di antara kami. Kehangatan yang baru saja mulai terasa, kini membeku dan sirna. Lara mulai membangun kembali dinding es di sekelilingnya, dan kali ini, dinding itu terasa lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Sapaan selamat paginya di mejaku kini berubah menjadi anggukan singkat yang nyaris tak terlihat. Makan siang rahasia kami lenyap, digantikan oleh jadwal rapatnya yang tiba-tiba menjadi sangat pada setiap kali jam istirahat tiba. Dia mulai menghindariku. Setiap kali aku mencoba mendekat untuk bertanya apa yang salah, dia akan memotongku dengan kalimat andalannya. Maaf, Bima. Aku sedang banyak pikiran. Lalu ia akan berlalu, meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan dan rasa perih di dada. Aku tersiksa. Setiap hari di kantor terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku melihatnya sesekali menerima telepon dari Andreas, dan meski wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, aku bisa melihat secercah kelelahan di matanya. Aku tahu dia sedang bertarung. Pertarungan antara hatinya yang mungkin masih menyimpan namaku, melawan logika dunia yang terus meneriakkan nama Andreas. Logika yang didukung penuh oleh orang tuanya, oleh rekan bisnisnya, dan oleh seluruh jagat maya yang memuja pasangan sempurna itu. Di tengah perang dingin di antara kami, badai yang sesungguhnya akhirnya tiba di Nusantara Jaya Group. Kabar itu datang seperti sambaran petir di siang bolong. Kencana Land, klien loyal kami dari Semarang yang sedang memegang proyek resor mewah senilai triliunan rupiah di Mandalika, Lombok, mengirimkan surat pemberitahuan. Mereka mengancam akan memutuskan kontrak secara sepihak. Bagi perusahaan, kehilangan proyek ini bukan hanya berarti kerugian finansial yang masif,
tapi juga hancurnya reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Lara segera mengadakan rapat darurat. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang rapat utama. Manajer proyek yang bertanggung jawab, seorang pria baru yang ambisius, terus-menerus membela diri, menyalahkan cuaca buruk dan sulitnya mendapatkan material di Lombok. Direktur keuangan sudah pucat pasi, memaparkan skenario terburuk jika proyek itu benar-benar lepas. Lara memijat pelipisnya. Wajahnya menunjukkan tekanan yang luar biasa. Di tengah suasana genting itu, pintu ruang rapat terbuka. Andreas masuk dengan langkah tenang, seolah dia sudah menduga krisis ini akan terjadi. Aku dengar ada sedikit masalah, katanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Lara, jangan khawatir. Ini masalah kapasitas. Tim MU tidak sanggup menanganinya sendiri. Dia berjalan ke depan, berdiri di samping Lara seolah mereka sudah menjadi satu tim. Biar aku bantu. Aku bisa kerahkan tim terbaik dari Tirtayasa Group untuk mengambil alih manajemen proyek di Mandalika. Dan sebagai tanda itikat baik, aku akan suntikan dana segar 100 miliar rupiah untuk menutupi biaya keterlambatan. Anggap saja ini investasi pertamaku di perusahaanmu. Tawarannya begitu menggiurkan. Sebuah solusi instan yang seolah menyelesaikan semua masalah. Para direksi mulai berbisik, menatap Andreas dengan penuh kekaguman. Solusi yang ditawarkannya adalah solusi kekuasaan, solusi uang. Sebuah langkah catur yang cerdas untuk membuatnya menjadi pahlawan sekaligus menancapkan pengaruhnya di perusahaan Lara. Sementara itu, aku yang berada di luar ruang rapat, ditugaskan untuk menyiapkan semua dokumen terkait proyek Kencana Land, merasakan ada sesuatu yang salah. Aku bukan manajer, aku hanya staf di divisi perencanaan. Tapi aku sudah menangani administrasi untuk Kencana Land sejak aku pertama kali masuk kerja. Aku kenal betul karakter pemiliknya, Pak Tirtayasa, seorang pengusaha sepuh yang masih memegang teguh filosofi Jawa. Tanganku berhenti bergerak saat membuka sebuah folder lama. Isinya adalah catatan-catatan kecil dan riwayat email dengan asisten lama Pak Tirtayasa. Aku membaca kembali permintaan-permintaan spesifik mereka. Desain taman yang harus menghadap ke arah tertentu sesuai perhitungan weton, penggunaan kayu jati dari Blora, hingga detail ukiran gebyok yang harus dibuat oleh pengrajin dari Jepara. Permintaan yang bagi orang modern mungkin terlihat merepotkan, tapi bagi Pak Tirtayasa, itu adalah jiwa dari proyeknya. Lalu aku membuka laporan perkembangan dari manajer proyek yang baru. Mataku membelalak. Semua detail filosofis itu telah dihilangkan. Desain tamannya diubah menjadi gaya minimalis modern. Gebyok ukir diganti dengan partisi kaca yang lebih efisien. Manajer baru itu, dalam laporannya, dengan bangga menulis bahwa ia berhasil melakukan efisiensi biaya dan modernisasi desain. Jantungku berdebar kencang. Aku mengerti sekarang. Ini bukan soal keterlambatan. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diri dan rasa tidak dihargai. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri. Aku mengetuk pintu ruang rapat yang masih tegang. Semua mata menatapku. Tatapan kesal karena berani menginterupsi. Aku menatap lurus ke arah Lara. Maaf, Bu Lara, Bapak, Ibu. Boleh saya minta waktu 5 menit saja? Andreas menatapku dengan sinis. Kami sedang rapat penting. Apapun urusanmu, bisa menunggu. Ini menyangkut Kencana Land, kataku tegas, tidak mempedulikan Andreas. Lara, mungkin karena putus asa atau melihat kilat keyakinan di mataku, mengangguk pelan. Biarkan dia bicara. Aku melangkah maju, bukan dengan grafik keuangan, tapi dengan sebuah map tipis berisi email-email lama. Bu Lara, maaf saya lancang. Aku memulai dengan napas tertahan. Menurut saya, kemarahan Pak Tirtayasa bukan karena uang atau keterlambatan. Beliau marah karena kita telah mencabut jiwa dari proyeknya. Aku menunjukkan email lama dan membandingkannya dengan laporan manajer baru. Aku menjelaskan tentang filosofi taman, tentang gebyok ukir, tentang semua detail kecil yang ternyata adalah hal terpenting bagi klien. Ruangan itu hening. Manajer proyek yang tadi banyak bicara kini tertunduk diam. Andreas mengerutkan kening,
Tampak kesal karena argumennya yang berbasis uang kini terlihat dangkal. Malam itu, Lara tidak bisa tidur. Dia bimbang antara solusi logis yang ditawarkan Andreas atau solusi hati yang kubisikan. Akhirnya, dengan sisa-sisa kepercayaannya padaku, dia membuat keputusan nekat. Keesokan paginya, tanpa memberitahu Andreas, Lara terbang ke Semarang. Bukan untuk menawarkan uang lebih banyak, tapi hanya membawa sebuah map berisi permintaan maaf tulus dan proposal desain baru yang mengembalikan semua elemen filosofis yang telah hilang. Pertemuan dengan Pak Tirtayasa berlangsung dingin pada awalnya. Namun, ketika Lara dengan rendah hati mengakui kesalahan perusahaannya, menjelaskan bahwa mereka telah lalai dan tidak menghargai nilai-nilai yang dipegang teguh oleh klien, wajah keras pengusaha sepuh itu perlahan melunak. Beliau terkesan, bukan oleh nama besar Nusantara Jaya, tapi oleh keberanian pemimpinnya untuk mengakui kesalahan dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Proyek itu selamat. Dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Lara meneleponku. Suaranya terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada dingin atau jarak yang ia ciptakan beberapa minggu terakhir. Yang ada hanya kelegaan dan kekaguman. Bima. Sapanya lembut. Kamu benar. Alhamdulillah. Semua sudah kembali baik. Kamu benar-benar menyelamatkan kita semua. Aku hanya bisa terdiam. Hatiku menghangat. Terima kasih, Bima. Lanjutnya, kamu mengingatkanku pada sesuatu yang hampir aku lupakan. Bahwa dalam bisnis, dan mungkin dalam hidup, hal yang paling berharga seringkali adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Telepon ditutup. Namun aku tahu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar proyek perusahaan telah terselamatkan hari itu. Di tengah pertarungan antara hati dan logika, sepertinya hati baru saja memenangkan satu ronde penting. Kepulangan Lara dari Semarang terasa seperti fajar setelah malam yang panjang dan dingin. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Langkahnya masih sama berwibawanya, tatapannya masih sama tajamnya. Namun kini ada seberkas kehangatan yang terpancar dari sana, mengubah atmosfer lantai 47 secara keseluruhan. Pagi itu, ia tidak lagi memberiku anggukan singkat. Ia berjalan lurus ke arah mejaku, mengabaikan tatapan puluhan pasang mata yang mengawasi setiap geraknya. Seluruh divisi hening seketika. Bima, sapanya dengan suara yang jelas dan mantap. Laporanmu tentang kencana Len sangat brilian. Nanti jam makan siang, temui saya di ruangan saya. Ada beberapa proyek lain yang saya ingin dengar pendapatmu. Sebuah pernyataan publik. Bukan lagi bisikan. Bukan lagi pertemuan rahasia. Ini adalah sebuah pengakuan terbuka atas nilaiku. Di hadapan semua orang yang selama ini meremehkanku. Aku hanya bisa mengangguk. Jantungku berdebar tak karuan. Dari sudut mataku, aku bisa melihat beberapa rekan kerja yang biasa bergosip kini menatapku dengan campuran rasa tak percaya dan sedikit hormat. Makan siang itu terasa berbeda. Kami tidak lagi bersembunyi di kafe sepi. Kami makan di dalam ruangannya yang megah, dengan pemandangan kota Jakarta terhampar di baliknya. Dia tidak hanya berterima kasih. Dia benar-benar meminta pendapatku. Dia membeberkan cetak biru proyek baru di kawasan BSD City, Tangerang, dan dengan tulus bertanya, "Menurutmu, apa yang kita lewatkan di sini? Dari sudut pandangmu, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon penghuni di sana?" Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi sekadar bawahan. Aku merasa menjadi rekan diskusi, seorang partner. Dan melihat cara Lara menatapku, cara ia menyimak setiap kata-kataku dengan saksama, aku tahu perasaan ini bukan hanya imajinasiku. Dinding es itu tidak hanya retak, tapi sudah runtuh sepenuhnya, memperlihatkan taman bunga yang indah di baliknya. Tentu saja, perubahan drastis ini tidak luput dari pengamatan Andreas. Pria itu merasakan pergeseran kekuasaan. Dia merasa genggamannya yang semula kokoh, kini mulai mengendur. Pesonanya yang palsu mulai luntur, digantikan oleh sifat aslinya yang arogan dan posesif. Suatu sore, saat Lara hendak pulang, Andreas sudah menunggunya di parkiran basement yang sepi. Aku kebetulan harus mengambil beberapa dokumen di mobilku, dan aku melihat mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik pilar beton.
Aku dengar kamu pergi ke Semarang sendirian. Suara Andreas terdengar dingin. Tidak ada lagi nada manis yang biasa ia gunakan. Kenapa tidak memberitahuku? Aku sudah siapkan solusi untukmu, Lara. Solusi yang nyata. Tapi kamu lebih memilih mendengarkan omong kosong dari staf rendahan itu. Jaga bicaramu, Andreas. Dia bukan staf rendahan. Namanya Bima, dan solusinya menyelamatkan perusahaan. Balas Lara dengan tegas. Menyelamatkan perusahaan. Andreas tertawa sinis. Yang menyelamatkan perusahaan adalah nama besar Nusantara Jaya dan Tirtayasa. Bukan ide dari seorang karyawan yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli jam tanganku. Amarah mulai menjalari tubuhku. Aku ingin sekali keluar dan menghajarnya. Tapi aku menahan diri. Ini adalah pertarungan Lara. Hubungan kita sampai di sini saja. Andreas. Aku sudah muak, kata Lara sambil berbalik. Dengan cepat, Andreas meraih lengan Lara dengan kasar. Oh, tidak semudah itu. Orang tuamu sudah setuju. Seluruh dunia bisnis sudah tahu kita akan bersama. Kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini hanya karena seorang udik. Lepaskan aku. Lara menyentakkan tangannya dengan kuat. Wajahnya memerah karena marah. Aku tidak peduli dengan apa kata dunia. Dan satu hal lagi, jangan pernah menghina Bima di hadapanku. Lara meninggalkannya begitu saja. Masuk ke mobilnya dan melaju dengan kencang. Andreas tertinggal di sana, menatap kepergian Lara dengan amarah dan kebencian yang terpancar jelas di matanya. Aku tahu, pria yang terluka harga dirinya seperti ini akan menjadi jauh lebih berbahaya. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu di ruangan Lara dan di mejaku yang masih menyala. Dia memintaku untuk tinggal. Pertemuannya dengan Andreas tadi sore telah mengguncangnya, membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus berlari. Dia berdiri di dekat jendela raksasa di ruangannya, menatap kerlip lampu kota Jakarta di bawah sana. Aku minta maaf, Bima, ucapnya lirih, tanpa menoleh padaku. Aku minta maaf karena sudah membuatmu bingung beberapa minggu ini. Aku pengecut. Ibu tidak perlu minta maaf. Jawabku pelan sambil mendekat. Aku terjebak. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku terjebak antara apa yang menurut semua orang seharusnya aku lakukan, dan apa yang sebenarnya hatiku inginkan. Dia akhirnya berbalik menatapku. Matanya yang indah tampak berkaca-kaca. Logika berkata, Andreas adalah pilihan yang tepat. Dia kaya, dia selevel, dia punya kuasa. Tapi hatiku terus memberontak. Hatiku merasa lebih tenang saat minum kopi buatanmu daripada saat makan malam di restoran paling mewah bersamanya. Giliranku untuk jujur. Saya juga bingung, Bu Lara. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu posisi saya. Setiap kali saya melihat ibu bersama Pak Andreas, atau membaca berita tentang kalian, saya selalu bertanya pada diri sendiri, apa saya pantas? Saya takut. Saya takut hanya akan menjadi noda dalam hidup ibu yang sempurna. Saya takut menjadi beban. Lara mengambil satu langkah lebih dekat. Jarak kami kini hanya sejengkal. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah senyum lembut terukir di bibirnya. Aku tidak butuh pasangan yang selevel, secara materi, Bima. Aku sudah punya cukup materi untuk 7 turunan, katanya dengan sedikit humor getir. Yang aku butuhkan adalah pasangan yang selevel, hatinya. Seseorang yang tulus, yang peduli, yang bisa melihatku bukan sebagai direktur utama Nusantara Jaya Group, tapi sebagai Lara. Dan orang itu adalah kamu. Pengakuan itu menghantamku seperti gelombang tsunami yang hangat, menyapu semua keraguan dan ketakutanku. Inilah yang ingin aku dengar. Inilah jawaban dari semua doaku di setiap sujudku. Wajah Lara kini terlihat berbeda. Keraguan di matanya telah hilang, digantikan oleh sebuah api tekad yang menyala-nyala. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Bersembunyi. Ini tidak adil untukmu, tidak adil untuk orang tuaku. Dan terus terang, aku tidak peduli ini adil atau tidak untuk Andreas, katanya dengan nada mantap. Dia menatapku lurus.
Matanya seolah mengunci jiwaku. Aku harus menyelesaikan ini semua. Sekali untuk selamanya. Besok malam, aku akan mengundang ayah, ibu, dan juga Andreas untuk makan malam di rumahku. Jantungku berdebar kencang, merasakan ketegangan yang akan datang. Dan aku ingin. Lanjutnya sambil mengulurkan tangannya padaku. Aku ingin kamu juga ada di sana. Bukan di belakangku, tapi di sisiku. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk masuk ke dalam kandang singa, untuk menghadapi badai secara langsung. Aku menatap tangannya yang terulur, lalu menatap matanya yang penuh harap dan keyakinan. Rasa takut masih ada, tapi rasa cinta dan keinginan untuk melindunginya jauh lebih besar. Dengan mantap, aku menyambut uluran tangannya. Saya akan ada di sana. Rumah Lara di kawasan elit Kebayoran Baru bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah istana modern. Dindingnya tinggi menjulang, tamannya tertata rapi dengan presisi seorang seniman, dan interiornya dipenuhi perabotan mahal yang seolah berbisik tentang kekayaan pemiliknya. Namun malam ini, kemewahan itu terasa dingin dan menekan. Udara di dalam ruang makan yang luas itu terasa begitu berat, hingga aku merasa sulit untuk bernapas. Aku duduk di salah satu kursi, mengenakan kemeja batik terbaik yang kupunya, yang tetap saja terasa seperti seragam OB jika dibandingkan dengan setelan jas seharga mobil yang dikenakan Andreas. Di seberang meja, Andreas duduk dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia pasti berpikir undangan ini adalah sebuah perayaan untuknya. Di sampingnya, Pak Suryo dan Bu Ratna, orang tua Lara, menatap putri mereka dengan senyum bangga, sama sekali tidak menyadari badai yang akan segera datang. Dan di sampingku, Lara duduk dengan punggung tegak lurus. Tangannya yang berada di bawah meja, diam-diam menggenggam tanganku. Genggamannya dingin, tapi terasa mantap. Itulah satu-satunya hal yang membuatku bisa tetap duduk tegak di kursi itu. Makan malam dimulai dengan kecanggungan yang luar biasa. Andreas mencoba mendominasi percakapan, menceritakan rencananya untuk melakukan ekspansi bisnis bersama Nusantara Jaya ke pasar internasional. Dia berbicara seolah aku tidak ada di sana, sesekali melirikku dengan tatapan mengejek. Tentu saja, "Yah, Bu," kata Andreas pada orang tua Lara. "Dengan kekuatan Tirtayasa dan Nusantara Jaya yang bersatu, kita tidak akan terkalahkan. Lara dan saya akan menjadi power couple yang baru di Asia." Pak Suryo mengangguk-angguk setuju. "Ayah selalu tahu kalian berdua ditakdirkan bersama. Visi kalian sama." Bu Ratna tersenyum lembut pada putrinya. "Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, Nak. Dan Andreas adalah pria yang baik. Dia bisa menjagamu." Lara sepertinya sudah tidak tahan lagi. Dia meletakkan sendok dan garpunya dengan pelan. Namun suara dentingannya terdengar begitu keras di tengah keheningan yang canggung itu. Semua mata tertuju padanya. "Ayah, Ibu, Andreas, terima kasih sudah datang malam ini." Lara memulai. Suaranya tenang namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. "Aku mengundang kalian semua karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Sesuatu yang seharusnya sudah aku katakan sejak lama." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ayah, Ibu, terima kasih atas semua cinta dan perhatian kalian. Aku tahu, semua yang kalian lakukan adalah demi kebahagiaanku." Lalu, tatapannya beralih ke Andreas. Senyum di wajah pria itu mulai memudar. "Andreas," lanjut Lara, "di atas kertas, kamu adalah pria yang sempurna. Kamu tampan, kaya, cerdas, ambisius. Semua orang tua pasti menginginkan menantu sepertimu. Tapi ternyata, aku tidak butuh kesempurnaan itu." Wajah Andreas mengeras. "Apa maksudmu, Lara?" "Maksudku," kata Lara. Suaranya mulai menajam. "Aku tidak bisa bersama dengan pria yang mengukur nilai segala sesuatu dengan uang. Aku tidak bisa bersama dengan pria yang meremehkan orang lain hanya karena status sosialnya lebih rendah. Dan aku tidak bisa bersama dengan pria yang mencoba meraih tanganku, tapi dengan kasar mendorong orang lain yang ada di sampingku." Kalimat terakhir itu adalah sebuah tamparan telak.
Andreas teringat kejadian di parkiran basement. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Dan yang terpenting, Lara melanjutkan. Kini suaranya melembut saat ia menoleh padaku. Aku tidak bisa mengabaikan hatiku sendiri. Dia mengeratkan genggaman tangannya pada tanganku di bawah meja. Lalu dengan sebuah gerakan yang mengejutkan semua orang, dia mengangkat tangan kami berdua ke atas meja, menunjukkan tautan jari kami. Pak Suryo dan Bu Ratna terkesiap. Wajah Andreas berubah dari marah menjadi tak percaya. Ayah, Ibu perkenalkan. Ini Bima, kata Lara dengan suara yang mantap dan bangga. Mungkin di mata dunia, dia hanya seorang karyawan biasa. Tapi di mataku, dia adalah pria paling luar biasa yang pernah aku temui. Saat aku terbaring sendirian di rumah sakit, dia yang menemaniku. Saat perusahaan diambang kehancuran karena kesombonganku sendiri, kecerdasan dan ketulusannya yang menyelamatkannya, bukan tawaran uang dari siapapun. Dia tidak pernah memandangku sebagai seorang direktur. Dia memandangku sebagai Lara. Dia tidak mencoba mengubahku. Dia justru membantuku menemukan kembali diriku yang hilang. Pak Suryo adalah yang pertama kali bisa bicara. Suaranya bergetar karena marah. Lara! Apa-apaan ini? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluarga kita. Aku tidak mempermalukan siapapun. Yah, aku hanya memilih kebahagiaanku sendiri. Jawab Lara tenang. Andreas akhirnya meledak. Dia berdiri dengan kasar. Kursinya hampir terjungkal ke belakang. Bahagia? Bahagia dengan dia? Teriaknya sambil menunjukku dengan jijik. Jangan bodoh, Lara. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Apa yang bisa dia berikan padamu? Rumah sederhana di pinggir kota? Liburan ke puncak? Sadarlah, kamu akan menyesali ini. Aku lebih baik tinggal di rumah sederhana dengan cinta, daripada di istana emas yang dingin dan kosong. Balas Lara, tatapannya setajam pedang. Amarah Andreas mencapai puncaknya. Dia menatapku dengan kebencian murni. Dan kau pikir kau menang? Kau hanya parasit yang beruntung. Tunggu saja, akan kupastikan kau dan dia tidak akan pernah tenang. Setelah melontarkan ancaman terakhirnya, Andreas berbalik dan pergi, membanting pintu utama dengan keras hingga guci di dekatnya bergetar. Keheningan yang berat kembali menyelimuti ruangan. Kini, hanya tersisa kami bertiga. Aku, Lara, dan orang tuanya yang menatap kami dengan tatapan terluka dan kecewa. Lara! Bisik Bu Ratna. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Apa kata orang nanti? Nah, mereka akan menertawakanmu. Menertawakan keluarga kita. Biarkan saja mereka tertawa, Bu. Jawab Lara lembut, namun tegas. Kebahagiaanku tidak ditentukan oleh tawa atau cemoohan orang lain. Aku sudah lelah hidup untuk menyenangkan semua orang. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri dan untuk orang yang aku cintai. Dia menatap kedua orang tuanya dengan tatapan memohon. Aku tidak meminta persetujuan ayah dan ibu. Aku hanya meminta pengertian kalian. Pak Suryo menggelengkan kepalanya. Wajahnya keras dan penuh kekecewaan. Dia berdiri. Selama ayah masih hidup, ayah tidak akan pernah merestui hubungan ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik dan berjalan meninggalkan ruang makan, diikuti oleh istrinya yang menangis terseduh-seduh. Kini, hanya tersisa aku dan Lara di tengah ruang makan yang luas dan dingin itu. Kemenangan atas Andreas terasa hampa, digantikan oleh kenyataan pahit yang baru saja dimulai. Kami telah memenangkan pertempuran. Tapi perang sesungguhnya, perang melawan seluruh dunia dan keluarganya sendiri, baru saja akan dimulai. Aku menatap Lara, yang masih berdiri tegak meski bahunya sedikit bergetar. Aku mengeratkan genggaman tanganku, mencoba menyalurkan semua kekuatan yang aku punya padanya. Kami sendirian sekarang, berdua melawan dunia. Malam setelah pertarungan di meja makan itu adalah malam terpanjang dalam hidup kami. Kami tidak kembali ke apartemenku yang sempit atau rumahnya yang megah. Kami justru berakhir di sebuah kedai kopi 24 jam di pinggir jalan di daerah Cikini. Hanya duduk berdua dalam keheningan, ditemani 2 cangkir kopi hitam yang mulai mendingin.
Kemenangan terasa begitu getir. Hari-hari berikutnya adalah ujian yang sesungguhnya. Sesuai ancamannya, ayah Lara benar-benar membekukan sebagian fasilitas Lara yang masih terhubung dengan aset keluarga. Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap diamnya. Telepon Lara tidak lagi dijawab. Pesan singkatnya hanya dibaca tanpa dibalas. Ibunya sesekali masih membalas pesan, tapi isinya hanya kalimat-kalimat pendek yang penuh kesedihan. Lara telah memenangkan kebebasannya, tapi ia harus membayarnya dengan kehilangan kehangatan keluarganya. Andreas, seperti seekor ular yang terluka, juga mulai menyebar bisanya. Dia menggunakan pengaruh medianya untuk menyebar cerita miring. Berita-berita online mulai memuat artikel dengan judul provokatif. Tragedi pewaris Nusantara Jaya, terbuai rayuan karyawan biasa. Mereka tidak menyebut namaku, tapi semua orang tahu siapa yang mereka maksud. Aku dicap sebagai oportunis, pria licik yang memanfaatkan kondisi bosnya yang labil setelah sakit demi keuntungan pribadi. Fitnah itu menyakitkan. Rekan-rekan di kantor yang baru saja mulai menaruh hormat, kini kembali menatapku dengan curiga. Tapi anehnya, serangan itu justru membuat kami semakin kuat. Lara melindungiku dengan gagah berani. Dia mengadakan rapat dewan direksi, menunjukkan semua bukti kinerjaku, dan dengan tegas menyatakan bahwa aku adalah aset berharga bagi perusahaan, dan siapapun yang menyebarkan gosip akan berhadapan langsung dengannya. Kami menjalani hari-hari kami dalam benteng kecil yang kami bangun berdua. Kami makan siang bersama di warteg sederhana di belakang kantor. Tertawa lebih lepas daripada di restoran bintang 5 manapun. Aku menemaninya lembur, bukan lagi sebagai bawahan, tapi sebagai partner yang menyeduhkannya teh hangat saat ia lelah. Dia, di sisi lain, sering datang ke kosku yang sempit, membantuku memasak mie instan, dan kami akan makan malam di atas karpet sambil menonton film dari laptop. Dalam kesederhanaan itulah, kami menemukan kebahagiaan yang paling murni. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh Andreas, dan tidak bisa dipahami oleh orang tua Lara. Tanpa kami sadari, ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi. Suatu sore, saat aku dan Lara sedang berjalan kaki sepulang kerja, tertawa karena sebuah lelucon, Bu Ratna melihat kami dari dalam mobilnya yang terparkir tak jauh dari kantor. Hatinya menyuruhnya untuk membenci pemandangan itu. Tapi matanya melihat sesuatu yang lain. Dia melihat putrinya, Laranya, tertawa dengan cara yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Tawa yang tulus, ringan, dan tanpa beban. Dia melihat cara Bima menatap putrinya. Tatapan yang penuh pemujaan, perlindungan, dan cinta yang tulus. Malam itu, Bu Ratna memberanikan diri berbicara pada suaminya yang masih keras kepala. "Pak," panggilnya lembut. "Tadi aku melihat Lara." "Jangan sebut nama anak itu," jawab Pak Suryo ketus. Matanya tak lepas dari siaran berita bisnis di televisi. "Dia bahagia, Pak," lanjut Bu Ratna. Suaranya bergetar. "Aku tidak pernah melihatnya sebahagia itu. Dia tertawa seperti saat dia masih kecil dulu. Apa bukan itu yang sebenarnya kita inginkan? Melihat putri kita bahagia. Bahagia di atas penderitaan dan rasa malu keluarga? Itu bukan bahagia. Itu egois. Kebahagiaan mereka mungkin sederhana. Mereka tidak makan di restoran mahal. Mereka hanya berjalan kaki berdua. Tapi tatapan mata mereka cukup untuk membayar semua kemewahan di dunia ini. Kita mungkin tidak setuju dengan pilihannya, Pak, tapi apakah kita tega merenggut satu-satunya sumber kebahagiaannya, hanya demi gengsi kita?" Pak Suryo tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, benteng pertahanan di hatinya mulai goyah oleh kata-kata istrinya. 3 bulan berlalu. Kami sudah pindah ke sebuah rumah kecil yang kami sewa di daerah Bintaro. Rumah yang tidak mewah, tapi penuh dengan tawa dan kehangatan. Karirku di perusahaan terus menanjak berkat kerja kerasku, dan Lara kini memimpin perusahaannya dengan kebijaksanaan baru yang didasari oleh hati. Hubungan kami dengan orang tuanya masih dingin, meski Bu Ratna sesekali mengirimiku pesan singkat menanyakan kabarku, sebuah kemajuan besar. Suatu hari Minggu pagi, saat kami sedang merawat tanaman di teras depan, sebuah mobil hitam yang sangat kami kenal berhenti tepat di depan gerbang rumah kami.
Jantung kami berdebar kencang. Dari mobil itu, turunlah Pak Suryo dan Bu Ratna. Kami mempersilakan mereka masuk dengan canggung. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Kami duduk dalam keheningan di ruang tamu kami yang sederhana. Akhirnya, Pak Suryo berdeham, memecah kesunyian. Matanya menatap sekeliling rumah, lalu berhenti dan menatapku lekat. Wajahnya masih terlihat keras, namun amarah di matanya telah sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain mungkin, sebuah evaluasi ulang. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang masih sedikit kaku. Hari Minggu. Tidak ada kopi di rumah ini. Sebuah kalimat sederhana. Bukan permintaan maaf. Bukan pula sebuah restu yang diucapkan dengan meriah. Tapi kami berdua tahu, kalimat itu lebih dari cukup. Itu adalah bendera putih. Itu adalah sebuah jembatan yang mulai dibangun di atas jurang pemisah di antara kami. Itu adalah sebuah penerimaan. Air mata haru mengalir di pipi Lara. Dia tersenyum. Senyum terindah yang pernah aku lihat. Aku bangkit dari dudukku. Tentu saja ada. Yah, biar Bima buatkan kopi paling enak. Saat aku berjalan ke dapur, aku mendengar suara tawa kecil ibunya Lara, diikuti oleh suara ayahnya yang mulai bertanya tentang tanaman di teras. Hari itu, di rumah kami yang sederhana, sebuah keluarga yang sempat retak, mulai menyatukan kembali kepingan-kepingannya. Perang telah usai. Dan kami tahu, pelabuhan terakhir kami adalah di sini, di dalam rumah kecil yang penuh cinta ini. Tamat. Hikmah dari cerita ini. Kisah antara Bima dan Lara mengajarkan kita beberapa pelajaran hidup yang sangat berharga. Pertama, nilai sejati seorang manusia tidak pernah bisa diukur dari tebalnya dompet atau tingginya jabatan. Ketulusan, kepedulian, dan integritas adalah harta karun yang jauh lebih berharga dari emas manapun. Kedua, cinta sejati tidak mengenal status sosial. Cinta tumbuh dari rasa nyaman, saling menghargai, dan kemampuan untuk melihat kebaikan di dalam diri seseorang, bahkan ketika seluruh dunia tidak bisa melihatnya. Ketiga, kita semua berhak memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Terkadang, jalan menuju kebahagiaan itu sulit dan menuntut kita untuk melawan arus. Namun, keberanian untuk memilih jalan hati nurani pada akhirnya akan membawa kita pada kedamaian yang sejati. Dan yang terakhir, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Di balik sikap yang dingin dan keras, mungkin tersimpan hati yang rapuh dan kesepian, yang hanya menunggu sentuhan ketulusan untuk bisa kembali hangat. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan merasa terhanyut dalam perjalanan cinta Bima dan Lara, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda penghargaan kalian. Kami juga ingin sekali mendengar pendapat kalian. Coba tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati kalian, atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil. Dan yang terpenting, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik kami selanjutnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan karya-karya terbaik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.